kesehatannya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Saya minta waktunya sebentar ya untuk wawancara. Berkaitan dengan yang saya terima dalam pendidikan pembinaan kemarin, saya mendapatkan pembelajaran berkaitan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Tersebut saya ingin memberikan informasi yang saya terima kepada Bu Endang yang mana nanti bisa diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas kita yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apakah di pembelajaran Bu Endang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Belum Bu? Oh, belum sampai saat itu. Oke. Jadi pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Yang pertama itu diferensiasi dari konten, kedua itu proses, dan ketiga adalah produk. Mungkin pas pembelajaran bisa jadi Bu Endang sudah menerapkan, hanya saja belum tahu itu pembelajaran diferensiasi. Seperti itu ya Bu. Oke, jadi pembelajaran diferensiasi yang ranah konten itu berkaitan dengan sumber belajar yang Endang gunakan dalam pembelajaran. Misal di pembelajaran bahasa Jawa, Bu Endang mengajarkan iklan ya? Ya. Istilahnya pariworo ya? Pariworo. Dalam teks pariworo itu mungkin sumber belajar yang digunakan Bu Endang itu apa saja? Ada teks iklan, ada video, memaparkan tentang jenis-jenis iklan dengan berbagai gambar. Seperti itu. Oke, berarti itu aku sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Sudah. Jadi ada model video, menggunakan artikel, mendengarkannya, produk dari iklan tersebut, kemudian bisa berupa tulisan dan lain sebagainya ataupun ilustrasi gambar yang termasuk diferensiasi. Berarti sudah menerapkan ya Bu? Oh, berarti sudah mungkin ya, tapi belum tahu ya. Belum tahu aku ya, belum tahu belajar diferensiasi. Yang kedua itu berkaitan dengan diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu manakala Bu Endang mengkoordinir anak-anak dalam diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok nanti Bu Endang bisa mengenali potensi yang dimiliki anak-anak saat kerja kelompok. Keaktifan, cara mereka berkomunikasi pendapat dengan teman sebayanya itu nanti ditanya dulu berkaitan dengan pembelajarannya itu semisal dia mau berdiskusi belum. Kedua, kalau dia menggunakan sudut baca juga boleh. Jadi dia lebih memahamkan materi yang jenengan ajarkan dengan cara menyendiri di pojok baca itu, menggali dengan cara berliterasi itu juga termasuk sudah berbeda prosesnya, proses belajar atau dengan cara kita teman sebaya. Bisa jadi saat Endang menjelaskan materi kepada peserta didik itu mereka kurang mengerti bahasa yang digunakan Endang atau pengantar yang kita jelaskan. Tapi kalau penulis sendirinya itu sudah bisa mengerti dari penjelasan Bu Endang akan lebih mudah karena bahasa anak itu kan sebaya, jadi mudah dipahami. Interaksi sosialnya setiap hari mereka berinteraksi, jadinya lebih paham saat dijelaskan temannya yang sudah mudeng ya istilahnya, sudah memahami penjelasan dari Bu Endang. Jadi ada 3 tadi bisa, ataupun nanti menggunakan cara yang lain. Dulu pernah ada teknik jigsaw ya Bu. Kalau ada dalam satu kelompok, nanti kalau yang bisa menularkan ke kelompok lain, nah itu termasuk salah satu diferensiasi yang proses. Yang terakhir biasanya yang paling mudah diferensiasi produk. Produk berarti hasil karya. Biasanya untuk materi iklan Bu Endang itu anak tak suruh ini buat iklan, bisa mungkin menggunakan Canva atau menggambar iklan, ya, atau merangkai kalimat itu ada gambarnya, terus ada produknya, menawarkannya, ada kalimatnya seperti itu. Berarti itu juga termasuk sudah menerapkan diferensiasi produk. Jadi berdasarkan minat
peserta didik ya misal ada yang hobi gambar, mereka membuat sebuah ilustrasi gambar dalam membuat iklan atau pariwara tersebut. Kedua, bisa menggunakan video barangkali anak tersebut suka membuat konten media sosial ya Bu. Oke, terus selanjutnya tadi bisa berupa artikel karena dalam iklan itu pasti ada istilahnya bahasa persuasi yang artinya menarik pelanggan atau konsumen untuk bisa yang perempatan setelah SMA membeli produk itu iklannya produk iklan yang ditawarkan ya. Jadi aslinya Bu Endang sudah menerapkan dua ya tadi, diferensiasi konten, diferensiasi produk. Sebelumnya mungkin Bu Endang itu pernah menerapkan ini ya, semacam observasi berkaitan minat. Sebelumnya ya mungkin ya Pak. Oh ya, Ada yang suka gambar, ada yang suka nulis. Itu pernah menerapkan observasi sebelumnya sebelum pembelajaran awal pembelajaran ya. Iya. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran itu kita sudah memetakan kompetensi peserta didik berdasarkan minat dan bakat. Kalau ada yang dominan untuk gambar, berarti nanti dia penugasannya berbentuk visual ya. Kemudian yang video berarti cenderung visual dan berbicara karena ranah bahasa itu kan ada memang mendengarkan, membaca, menulis dan berbicara ya aspek kebahasaannya. Jadi kalau sudah memetakan berdasarkan kebutuhan peserta didik kita tidak akan memaksakan kehendak guru karena guru adalah sebagai fasilitator pembelajaran, tidak boleh memaksakan kehendak karena pembelajaran harus berpihak kepada peserta didik. Betul sekali, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lanjut, yang kedua penerapan sosial emosional learning. Apakah sudah pernah menerapkan sosial emosional? Beberapa waktu lalu di sekolah kita kan juga ada pendampingan dari pihak swasta ya berkaitan dengan penerapan sosial emosional. Iya. Dari adanya sosialisasi itu apa yang Endang terapkan di pembelajaran di kelas UB? Dari pembelajaran sosial emosional saya memasukkan bagaimana caranya sosial emosional itu untuk anak dalam pembelajaran agar bisa terkondisikan sosial emosionalnya, entah itu dalam saat berdiskusi dengan temannya, kemudian teknik-teknik untuk agar jiwanya ini emosionalnya dan terkontrol dalam pembelajaran, misalnya teknik stop dan yang lain-lainnya lah pokoknya. Hampir mirip ya. Memang pembelajaran sosial emosional ini juga ada di program pendidikan guru penggerak. Di pendidikan guru penggerak itu ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri itu berkaitan dengan motivasi intrinsi peserta didik, berarti dari dalam dirinya, yang mana guru bisa memotivasi minat siswa tersebut untuk aktif dalam pembelajaran ataupun dalam belajar gitu. Kemudian yang kedua adalah manajemen sosial. Bagaimana bisa mengatur antara pembuatan jadwal semisal ataupun mengkoordinasi berkaitan dengan peran dan tugas siswa tersebut dalam belajar. Siswa tidak langsung semrawut ataupun tidak banyak tugas yang menumpuk karena dia sudah tahu manajemen diri, bisa mengatur schedule jadwal aktivitas belajarnya. Jadi tidak terus mereka terbebani dengan adanya rutinitas pembelajaran, tapi dengan bisa memanajemen diri, dia bisa mengatur dirinya sehingga menjadikan proses belajarnya di sekolah atau saat di rumah itu menjadi lancar. Berkaitan dengan yang pertama adalah kesadaran sosial, adalah manajemen diri, yang ketiga tadi adalah kesadaran sosial. Peserta didik juga berinteraksi dengan temannya. Nah, berarti mereka juga
bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan teman. Dalam kategori itu jadinya tidak bisa kita kemudian individualis ataupun hanya menonjol dari diri sendiri, tidak memperhatikan teman yang lain, karena kompetensi sosial itu berkaitan dengan rasa toleransi ya sesama saling menghargai, tidak melakukan tindakan baru betul sekali. Apalagi anak sekarang itu misalnya memberikan komentar kata-kata menyebut dengan nama orang tua atau kayak jadi gitu ya, tidak boleh ya, harus tahu kesadaran sosial untuk apa, menjaga kenyamanan keterlibatan di dalam kelas. Ini sudah paham ya Bu Endang ya? Oke. Yang ketiga sudah, yang keempat adalah keterampilan berelasi. Itu hampir mirip dengan kesadaran sosial lagi. Tapi berelasi dalam hal ini mungkin masuk ke ranah diskusi ya Bu. Saat proses diskusi, anak kan berelasi dengan teman-teman, saling jalankan informasi, saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru, dan mereka sesuai dengan tugas delapannya. Karena di dalam sebuah kelompok itu pasti ada ketua, ada wakil, sekretaris, dan anggota, kan seperti itu ya. Tahu akan peran dan tugasnya sehingga tugas yang diselesaikan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Biasanya kan pemerintah ada struktur, jadi sudah ada timing waktu yang disepakati. Interaksi sosial sudah, kemudian lanjut lagi adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Karena kita mengajar di tingkat SMP ya, kadang anak-anak itu masih cenderung kekanak-kanakan, ya kan, masih ada jiwa-jiwa bermain, itu yang lebih dominan ya. Jadi untuk memberikan rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan itu, karena kita perlu untuk memberikan sebuah stimulus ya. Contoh saja sebagai ketua kelas, dalam pemilihan ketua kelas tersebut kita bisa menciptakan peserta didik dalam pemilihan ketua kelas ataupun kepanitiaan ataupun susunan struktur organisasi di kelas. Tidak bisa dalam satu kelas ini biasanya langsung mereka bisa milih sendiri. Kadang kan masih membutuhkan kita bimbingan kita, arahan yang mana walaupun nanti hasil akhir dari suara mereka sendiri, tapi tetap guru memfasilitasi peserta didik dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu melatih diri kita untuk bisa berjawab akan tugasnya. Apakah semua siswa bisa untuk menjadi ketua kelas? Sebenarnya bisa. Ya. Tapi kan kita lihat dari apa? Dari karakteristik yang pasti nilai value daripada teman yang lain. Biasanya ada beberapa kandidat yang diusulkan, beberapa nama itu sudah usulan dari teman-teman satu kelas. Yang mana yang sudah dipilih tadi harus bisa belajar tugasnya gitu ya. Jadi Bu Endang sudah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran yang dilakukan guru sudah menyatakan pembelajaran terus. Jadi sudah bagus, sudah belajar ya Mas. Oke. Kemudian berkaitan dengan keterampilan coaching di pembelajaran itu bisa modul 2.5 itu coaching informasi berkaitan pengetahuan yang didapatkan untuk efektivitas atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari yang pertama itu, apakah setelah pembelajaran Bu Endang itu sudah pernah melakukan refleksi pembelajaran? Sudah bagus ya, karena itu harapannya adalah untuk memberikan proses pembelajaran yang bermakna. Kemudian setelah memberikan refleksi kepada peserta didik, apakah sebagai pendidik Bu Endang juga melakukan refleksi pembelajaran dengan Bu Endang sendiri? Ya, contohnya seperti apa?
misalkan ada kendala saat pembelajaran, jadi saya merefleksikan tadi misalkan ada peserta didik yang kok membuat iklan paling malah ya ada yang dapat sesuai dengan minat dan bakatnya tadi ternyata dari sejauh mana kemampuan saya misalkan tuntasan KKN-nya ada yang tuntas ini saya menerapkan di saya apa yang harus saya ubah mungkin pembelajaran saya atau strategi pembelajaran saya. Jadi adanya refleksi itu untuk memperbaiki pembelajaran yang awalnya dirasa kurang maksimal menjadi lebih optimal. Kemudian gini, untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdialog, Enda pernah melakukan sebuah kesepakatan kelas. Kalau di SD itu sudah diterapkan, kalau di SMP karena kita ada wali kelas masing-masing dan kita itu sebagai guru mapel, jadi belum bisa serta-merta melakukan keyakinan kelas seperti guru SD. Kalau piket kelas itu mereka sudah berdasarkan keyakinan kelas. Kalau di SMP kan masih ada itu wali kelas yang membuat piketnya ya. Kalau di SD sudah di keyakinan kelas yang enggak membuat. Apakah ada hal-hal yang di luar peraturan tata tertib sekolah yang ditonjolkan? Ada. Mungkin ini Bu, saya membuat kesepakatan kelas pembelajaran bahasa Jawa itu kadang kan anak makan dan minum misalkan itu saya tidak boleh makan dan minum saat pembelajaran itu. Kemudian yang kedua mengerjakan tugas misalkan ada PR kalau tidak dikerjakan nanti kita ada konsekuensinya ya. Kemudian ada lagi misalkan penggunaan HP ya, penggunaan HP itu agar anak tidak terlalu vulgar menggunakan HP sesuai dengan manfaat saat pembelajaran. Saya tekankan kalau tidak ada instruksi dari saya saat jam pelajaran bahasa Jawa menggunakan HP, berarti silakan HP tidak digunakan. Itu masuk di keyakinan kelasnya Bu Enda ya. Ada lagi mungkin terkait mungkin bisa saya tambahkan dengan ketertiban ini Bu, anak kadang terlalu aktif bicara gitu, jadi silakan menjaga sikap itu boleh dari bapak ibu ataupun lisan ya. Karena apa, guru di situ sebagai fasilitator pembelajaran, manakala baru menjelaskan materi jadi anak harus ambil ya. Kalau di kesepakatan yang saya buat itu silakan menjaga sikap seperti itu. Saya tambahkan di situ selain menjaga sikap juga menjaga kebersihan. Kadang kan ada yang buang sampah sembarangan yang namanya anak ya masih refleks. Sebelum mengawali pembelajaran saya biasanya mengecek apakah kelasnya di bawah bangunnya itu masih ada sampah. Kalau masih ada silakan saya menekankan kebersihan kelas. Biar apa? Lingkungan kelas di dalamnya itu bisa nyaman, saat kita melakukan KBM itu tidak ada hal yang membuat kita tidak bau-bau dari sampah yang muncul dari makanan sisa seperti itu kan bisa ya. Jadi mungkin ada semut dan lain sebagainya karena faktor sampah sembarangan tadi, jadinya saya mengusulkan di awal dulu untuk membersihkan kelas misalkan. Jadi dari tadi pembelajaran diferensiasi penerapan KSE dan refleksi yang telah dilakukan sudah bagus, hanya saja perlu ditingkatkan dan dilakukan secara efektif, efisien dan konsisten. Jadi harapannya kualitas belajar yang kita lakukan semakin memudahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu, sama-sama bagi ilmunya ini. Setelah memberikan waktu kepada saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.